Selamat pagi Bapak Ibu, anggota PKLU CGPIB. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Joni Yohanes Ndun dari GPIB Shalom Balikpapan. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan telah memelihara kami, bahkan dalam peristirahatan kami semalam Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang segar, sehat sebagaimana kami adanya masing-masing di tempat kami. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, dan merenungkannya. Karuniakan kami akal budi hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dengan pimpinan Roh Kudus kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 20 ayatnya yang ke-16 hingga dengan ayatnya yang ke-17. Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu, mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru." Kita akan mendengarkan atau membaca bersama-sama dari Sabda Bina Umat, uraian dari bacaan kita pada pagi hari ini. Sabda Bina Umat memberi judul peringatan. Setelah disadari bahwa penyerangan besar-besaran kepada pangkalan laut Amerika di Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1947 dinyatakan gagal, tidak maksimal karena tidak ada kapal induk yang sedang berlabuh di sana. Laksamana Yamamoto berkomentar, "Kita telah membangunkan raksasa tidur." Apa arti komentar tersebut? Kita dapat membayangkan akibat penyerangan Jepang itu, pastilah Amerika Serikat akan membalas habis-habisan. Komentar Yamamoto adalah sebuah ungkapan metafora. Dengan ungkapan itu jelas, kondisi Jepang saat itu dalam bayang-bayang bahaya atau ancaman pembalasan yang mungkin jauh lebih mengerikan. Metafora tadi barangkali memiliki makna yang sama. Ketika Yesus menanggapi balik respon spontan dan tegas, "Sekali-kali jangan." Itulah respon ketakutan mereka yang menyimak cerita Yesus. Mungkin mereka sudah memahami cerita Yesus itu. Dan ketika Yesus berkata, Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu,
mengingatkan kembali adanya tindakan pembalasan yang akan Allah lakukan, bahwa Allah tidak akan tinggal diam untuk setiap kesalahan atau pelanggaran. Tanggapan atau respon balik Yesus lagi-lagi adalah sebuah peringatan. Jika demikian, apakah arti nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu itu telah menjadi batu penjuru, berarti menunjukkan suatu kepastian adanya tindakan Allah yang benar, serta menunjuk kepada Yesus yang benar, Mesias, bahwa melalui kematiannya kelak ia menjadi hakim dan raja. Hari ini masing-masing kita telah melanjutkan lagi aktivitas dan tanggung jawabnya. Meskipun kita tahu ada waktu penghakiman, namun kita bekerja bukan dalam bayang-bayang ancaman penghukuman atau penolakan Allah. Kita beraktivitas, bekerja karena dorongan rasa syukur untuk melakoni peran apapun yang dapat kita kerjakan. Kita tidak bekerja dalam ketakutan, melainkan kegembiraan karena merayakan kebaikan bimbingannya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, banyak penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau kuperlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah yang tetap menggendong kami di masa tua kami. Kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, di pagi yang indah ini ya Tuhan, di tempat kami masing-masing, dengan keberadaan kami masing-masing, kami masih merasakan kasih sayang Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah kami selaku anggota lanjut usia ya Tuhan yang berada di GPIB. Tuhan kiranya mau menolong kami, memberi kekuatan kepada kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Bahkan berikanlah kami kekuatan ya Tuhan. Bahkan Tuhan berikanlah tetap menggendong dan beserta dengan kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, dalam kesempatan ini kami mau berdoa buat seluruh anggota PKLU dimanapun berada ya Tuhan. Kami sebagai anggota mendoakan pengurus-pengurus kami masing-masing di gereja kami masing-masing. Kami juga mendoakan Dewan Pelkat PKLU ya Tuhan. Biar Tuhan tetap menolong, memberkati mereka, agar mereka dapat mencanangkan program-program yang baik bersama-sama dengan seluruh anggota PKLU yang ada ya Tuhan, hingga kami dapat melaksanakan apa yang baik dalam kehidupan di masa tua kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat gereja kami masing-masing. Biarlah Tuhan tolong para presbiter yang ada, biarlah Tuhan berkati mereka dalam kehidupan pelayanan dan panggilan serta pengutusan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat fungsionaris Majelis Sinode, Tuhan tolong dan berkati mereka, sehingga fungsionaris Majelis Sinode GPIB dapat bersama-sama melakukan kegiatan pelayanan melanjutkan misi dan visi Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga tak lupa mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan tolong para pemimpin kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya Tuhan. Biar Tuhan berkati dan lindungi mereka. Kami berdoa juga buat pemerintah-pemerintah tempat kami berada masing-masing ya Allah, sehingga mereka boleh dapat mengayomi kami dengan baik, sehingga kami dapat melaksanakan dalam kehidupan ini dengan bersama-sama, memuji dan membesarkan nama Tuhan.
melanjutkan semua program pemerintah bersama-sama ya Allah. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk segala hal dalam kehidupan di sekitar kami. Biar Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati dan Tuhan lindungi juga. Kami berdoa ya Tuhan buat program yang kami lakukan ini bersama-sama. Anggota PKLU membaca Alkitab bersama, sehingga dapat berkelanjutan, sehingga dari dalamnya ya Tuhan, kami dapat diberi kekuatan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami berdoa buat semua anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang di sekitar kami, Tuhan juga berkati. Mari Tuhan kasihani kami. Dalam doa ini juga kami mohon ampun akan salah dosa kami ya Tuhan, yang telah kami melakukan melawan kehendak Tuhan. Bahkan kesalahan kami terhadap sesama kami ciptaan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Demikianlah program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam program ini. Tuhan memberkati kita semuanya.